Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul pagi hari ini Bapa di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini Bapa. Ini sungguh sangat-sangat baik Engkau Yesus. Saat ini Bapa, wujud syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami, kami mau naikkan pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Siapkan hatimu, mari kita sambut Dia. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Sebab Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Senang jemaat Tuhan, untuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian ini sekali lagi, lewat lembah yang kelam. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh Yesus, aku kan tenang. Haleluya.
percaya Bapa, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang Yes Tuhan, terluka. Kau menyembuhkan setiap hati-hati kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, mengalir Yes kuasa Tuhan, sampai Engkau dari merasakan tempat urapan Roh Kudus ada di tempat tinggi. ini. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya, sebab kami tenang bersama-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Memulihkan setiap hati-hati kami Bapa. Memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Kau ku sembah. Mari arahkan hatimu ke hadapan Tuhan. Mari arahkan hatimu, pandangan ke hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Kau ku sembah Tuhan. Ku percaya Engkau hadir di sini. Percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Segala puja hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya.
Kami tidak ingin Tuhan kami datang ke tempat ini dengan kosong Bapa. Kami ingin pulang dari tempat ini Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ada pemulihan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan dalam penyembahan kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya Yesus. Engkau melihat setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami Bapa. Engkau melihat hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima pujian dan sembah kami. Bisa God sing with me how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. One again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, hallelujah. How great is our God. See how great, oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. How great is our God. Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan, yang siap untuk bersorak-sorak sama kami mengatakan haleluya. Haleluya. Beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri saudara Bapak Ibu. Haleluya. Karena kita tidak bisa bersalaman, lambaikan tanganlah kanan kirinya. Hai, apa kabar?
Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh. Haleluya. Masih semangat? Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin Tuhan, Kau benteng hidup kami Tuhan. Takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sama-sama Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. sebab tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kau mengangkatku Ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan sekali lagi. hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Jaminan hidupku. haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, bersama-Mu Tuhan, kami tidak akan gentar Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sekali lagi aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan, sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus, Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Masih dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapak Engkau melingkupi kami saat ini yang luar biasa Bapak. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapak Roh-Mu sangat-sangat ada di tempat ini Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa Bapak dalam hidup kami
hari ini Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin Tuhan, kami tenang bersamamu Tuhan. Amin Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Di saat Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab sekali lagi. kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya dong semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Bersamamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Ketika badai datang melanda hidup kami tidak akan goyah karena kami ada bersama dengan Tuhan.
jiwa kami tetap tenang, karena ketenangan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama bersekutu menyembah mengagungkan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Olehnya sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan dicurahkan di atas kehidupan hamba. Dan biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa, karena Yesus kita luar biasa, Yesus kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing saudaraku di dalam Mazmur 19 ayat 8. Kita buka bersama-sama Mazmur 19 ayat 8. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambaku memperingatkan, oleh semuanya itu dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Silakan duduk, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah menghargai Alkitab. Menghargai Alkitab. Kata lain daripada Alkitab adalah kitab suci. Mengapa disebut kitab suci? Karena Alkitab berisikan Taurat, hukum Allah, firman Allah, perkataan Allah. Saudaraku, kalau kita melihat arti daripada Alkitab, mohon next ya. Kita lihat saudara, arti daripada Alkitab, Al adalah Allah, Ki kita, T tidak, A ada, B bandingnya. Jadi Alkitab ini ya berisikan firman Tuhan, Allah kita tidak ada bandingnya. Karena Alkitab adalah kitab di atas segala kitab yang paling hebat dan yang paling sempurna. Di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, saudaraku, Daud berkata bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sempurna, yang membuat mata bercahaya karena berisikan perintah Tuhan yang murni.
tepat sekali dan sangat menyukakan hati. Murni, kata firman Tuhan, firman Allah adalah murni sekali. Karena firman Allah adalah perkataan Allah dan bukan palsu atau ada tambahan seperti yang dikatakan di dalam ayat firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang sifat keuntungan dan nilai dari hukum dan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang sempurna, mengarahkan orang dalam hubungan yang benar kepada Allah, menjadikan orang menjadi bijaksana ketika Alkitab ini dipelajari, menuntun orang yang mencari jalan kebenaran. Jadi Alkitab ini adalah penuntun hidup manusia ketika manusia ingin mau mencari jalan yang benar, maka petunjuknya ada di dalam Alkitab. Ketika saudara dan saya mau menjadi orang yang bijaksana, maka Alkitab ini adalah pengarah yang baik bagi kita, penuntun yang baik bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Alkitab mengatur kehidupan sosial yang mendatangkan keadilan dan kebenaran. Orang bisa hidup adil karena Alkitab yang menuntun orang untuk hidup di dalam keadilan atau kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berkata di dalam ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan ayat yang ke-11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas tua ini adalah emas murni yang tidak ada campurannya. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan ini lebih indah daripada emas yang murni. Alkitab ini lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Tidak ada campurannya, saudara. Alkitab ini manis rasanya seperti madu, bahkan lebih daripada madu yang manis apabila dipelajari dan dinikmati. Adakah kita mempelajari dan menikmati firman Tuhan? Ketika kita menikmati suatu makanan, saudara, kita tidak bisa merasakan enak, manis, dan pahit makanan itu ketika kita mengambil makanan lalu kita masukkan di mulut, langsung kita telan tanpa kita nikmati. Saya bisa merasakan masakan ini enak, manis, mantap ketika saya menikmati makanan ini dengan senikmat-nikmatnya. Maka makanan ini tidak akan membuat saya jenuh. Bisa jadi makanan ini menjadi makanan favorit saya. Dan saya akan cari terus menerus, tidak mencari makanan yang lain. Ketika firman Tuhan ini kita nikmati, kita hayati, maka akan menimbulkan satu rasa yang manis, sedap. Maka saya tidak akan mencari firman-firman ajaran-ajaran yang lain. Karena saya sudah mendapati betapa manisnya hidup di dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Ayat ini berkata ketika firman ini dinikmati dan dihayati,
maka firman ini akan menyenangkan jiwa. Amin. Jiwamu akan tenang, jiwamu akan tentram, jiwamu akan damai, jiwamu akan sukacita. Enggak usah cari damai, enggak usah cari sukacita di luar sana, saudara. Ya, yang istilah sekarang kelap-kelip lampu di kota. Sesaat saja jiwamu akan tenang. Bukan berarti saudara tidak boleh refreshing, boleh-boleh saja. Tetapi jadikan firman ini menjadi buah renungan dalam setiap hari yang kita hayati, agar jiwa kita tenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita mau melihat kesegaran jiwa saudara, maka engkau dan saya harus menjadikan firman ini kesukaan yang kau renungkan siang dan malam. Membuat pandangan mata kita semakin bercahaya. Artinya membuat kita senantiasa mempunyai pandangan yang ceria, masa depan yang ceria. Ada masa depan di dalam kehidupan kita. Kenapa pandangan orang itu ceria? Karena hatinya penuh dengan sukacita. Amin. Coba kalau orang hatinya marah-marah, nesu, jengkel, pandangannya itu redup, antara redup dan redam. Ya. Tapi kalau orang hatinya sukacita, pandangannya luar biasa, saudara. Ya, pandangan matamu menarik hati. Pandangan itu menarik hati. Ya. Kalau istri lagi sukacita dengan suaminya, hatinya penuh, jiwanya segar, pandangan matanya kepada suaminya itu luar biasa. Amin. Coba pandang memandang suami istri. Yang tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, enggak usah. Jangan pandang suaminya orang dan istrinya orang. Coba lihat, orang itu kan bisa dilihat dari matanya. Amin. Ya, dari matanya. Ada apa dengan mata? Dari mata turun ke hati. Ya. Nah, pandangannya bercahaya, berbinar-binar, bersinar-sinar. Karena hatinya penuh dengan sukacita. Nah, kalau kita mau jiwa kita segar, pandangan kita berbinar-binar, hati kita penuh dengan sukacita, maka jadikanlah Alkitab firman Allah ini menjadi renungan kita setiap hari, dalam setiap waktu di mana kita berada. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan apabila dipelajari, direnungkan akan membuat orang bertingkah laku yang manis, yang sedap dipandang, yang indah dipandang, yang manis dirasakan, membuat banyak orang menyukainya. Kalau kita mau orang menyukai kita, orang senang dengan kita, pandangan kita indah dan orang memandang kita indah dan mereka bisa merasakan sesuatu yang baik dari hidup kita, rahasianya di dalam Alkitab. Renungkan saja firman ini siang dan malam. Jadikan firman ini menjadi makanan hidup. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata, buka Alkitabnya saudara. Firman Tuhan ini diilhamkan. Mari kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan. Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku, firman Tuhan diilhamkan, diwahyukan untuk mengajar kita menjadi orang yang berhikmat. Kalau mau menjadi orang yang berhikmat, renungkan firman Tuhan. Mengajar kita untuk menjadi orang yang berhikmat,
untuk menyatakan kesalahan kita agar kita bertobat, untuk memperbaiki kelakuan kita supaya kita berubah menjadi manusia yang baru, untuk mendidik kita menjadi orang yang benar, orang yang baik, dan orang yang berpengetahuan, orang yang takut akan Tuhan. Ajaran Alkitab ini baik, saudara. Satu kesaksian, saya mengikuti satu kesaksian orang yang belum percaya Yesus. Dia bilang begini, saya percaya Yesus dan saya terima Yesus, saya baca firman Tuhan. Selama umur hidup saya, yang saya dengar bahwa ketika saya punya musuh, ketika orang mencela saya harus mencela dan saya harus membunuh musuh saya itu. Tetapi saya membaca Alkitab, ya. Dalam Alkitab saya ketemukan satu ayat yang berkata begini, kasihilah musuhmu. Loh kok terbalik? Yang saya dengar di luar sana, hancurkanlah musuhmu. Lalu dia bilang begini, kalau orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Wah, ini ajaran benar katanya. Dari sejak itu saudaraku, dia membuka hati untuk percaya kepada Yesus. Dia terima Yesus hanya dengan membaca Alkitab, menemukan dua ayat, kasihlah musuhmu, jika musuhmu menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tidak ada ajaran yang seperti yang ada di dalam Alkitab. Luar biasa saudara. Berarti ini benar-benar Alkitab yang harus kita hargai dan kita hormati. Karena dia mengajar kita untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk menjadi orang yang bertobat, untuk menjadi orang yang bisa memperbaiki hidup, untuk menjadi orang yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menghargai Alkitab saudara. Ketika firman datang mengajar, menegur, karena Allah mengasihi kita. Jadi saudaraku, ketika firman Tuhan ini datang menegur kita, terima. Saya membaca ayat di dalam Wahyu, coba kita baca dulu. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19, sudah dapat? Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ketika saya membuka satu kamus, kata ditegur dan kata dihajar lebih parah diajar saudara. Jangan tunggu Tuhan hajar kita. Kalau yang namanya dihajar itu dipukul babak belur saudara. Kalau masih tegur itu berarti nasihat. Nah, kalau firman Tuhan ini menegur kita, menasehati kita, segera kita sadar dan bertobat. Jangan tunggu dulu Tuhan hajar kita habis-habisan baru mau bertobat saudara. Iya. Saya baca, oh iya ya, apa perbedaannya menegur dan menghajar? Jadi kita sebagai orang percaya, kalau kita ditegur, karena di sini kata menyatakan kesalahan, artinya firman Tuhan ini saudara seringkali mengoreksi diri kita, ya, menyatakan, membuka kesalahan kita. Lalu ketika kesalahan kita terbuka dan kita ditegur, kita dinasehati, terima kata Wahyu, terima dan setelah itu bertobat. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya dengar khotbah saya dia tersinggung untuk bertobat, saya suka. Tapi kalau dia tersinggung untuk dia ngambek, saya enggak suka. Karena firman Tuhan ini pada dasarnya menegur kita supaya menjadi orang yang baik, orang yang melihat masa depan yang ceria, orang yang mau melihat
masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa lagi yang mau menegur kita? Orang yang tidak menghargai firman Tuhan adalah orang yang menolak didikan Tuhan. Dalam Yohanes berkata, siapa yang menolak firman Tuhan berarti dia menolak Allah itu sendiri. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hargai firman Tuhan. Bagaimana cara saya menghargai? Ketika firman Tuhan engkau dan saya dengar, terima itu. Taruh firman Tuhan itu di dalam hati. Amin. Taruh di dalam hati, taruh di dalam pikiran, renungkan firman itu baik-baik sehingga engkau bisa melihat masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Hidup kita kan maunya lebih baik dan lebih baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghargai firman Tuhan. Menghargai Alkitab. Karena Alkitab ini adalah Allah kita yang tidak ada tandingannya. Allah kita yang tidak ada lawannya. Sebab itu saudara, memang ini ditulis mungkin pakai tinta ya, tangan orang yang diurapi oleh Tuhan. Tulisan biasa. Tapi kalau saudara renungkan firman Tuhan, saudara baca, simpan di sini, simpan di hati. Wow, luar biasa saudara. Tiba-tiba bilang si A, "Loh kok istriku berubah ya?" Apa nih yang berubah? Ya. Pandangannya. Loh dulu memang pandangan kenapa? Dulu kalau dia ngelihat saya cuma ngelihat ke samping begini. Sekarang kalau lihat saya dia lihatnya ke depan begini. Iya. Berubah sekali pandangannya. Amin Bapak-bapak. Ibu-ibu, amin. Istri, kalau engkau mau berubah pandanganmu dengan suamimu, pandangan yang penuh dengan harapan ceria, matamu berbinar-binar sehingga membuat suami kita semakin jatuh cinta. Resepnya ini saudara, amin. Maka suamimu di luar dibilang begini, waduh, dia ada yang lebih cantik selain istriku. Amin. Lihat dulu kiri kanan. Lihat beneran. Bambang, Pak Bambang, lihat tuh Susi tuh berminar-minar matanya. Ya, iya kan? Jadi saudaraku, kalau engkau dan saya mau memiliki hati yang penuh dengan sukacita, jiwamu segar, pandanganmu penuh kemuliaan Tuhan. Terima firman Tuhan. Amin. Ketika dosa kita ditegur, katakan, siap Tuhan, saya siap untuk dibentuk. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar saya cuma kasih tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya yang sudah dimenangkan Tuhan, mari kita hargai Alkitab ini. Ya, karena Alkitab berisikan firman Tuhan, berisikan hukum-hukum Tuhan, berisikan perkataan-perkataan yang indah, manis, yang bisa mengubah karakter hidup kita, yang bisa membuat jiwa kita segar, yang bisa membuat hati kita penuh dengan sukacita. Saudaraku, hari di mana kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, ya, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan jiwa kita. Kita mau ditegur, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang diubahkan. Ketika firman datang menegur kehidupan saudara dan saya, terimalah itu dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Kalau kita mau melihat perubahan hidup, kalau kita mau melihat peningkatan iman, kasih kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri. Firman itu pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adakah engkau susah? Adakah engkau hidup dalam kebimbangan? hilang jalanku, Mari engkau dan saya merenungkan di sisiku, kebenaran ini. dan Maka firman ini akan menuntun hidupmu dan hidupku Kau di kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, dekatku kepada jalan yang terang. selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku susah, Waktuku susah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
Hargailah kebenaran firman. Hargailah isi dari Alkitab. Ketika firman yang disampaikan itu menegur, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, lapangkanlah hati kita. Segeralah sadar dan kita bertobat. Kembalilah kepada jalan yang benar, jalan yang sesungguhnya. Jika hatimu tidak segar, jika hatimu tidak ceria, jika jiwamu gundah gulana, renungkanlah firman ini, maka hatimu kembali segar. Hatimu penuh dengan sukacita, jiwamu penuh dengan keriangan dan senantiasa rasa haus, rasa lapar akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sangat menghargai firman-Mu. Firman yang manis, firman yang mulia, lebih manis daripada madu, lebih indah, lebih murni daripada emas. Firman yang bisa mengubahkan hati kami yang susah menjadi suka. Olehnya sebab itu Tuhan, camkanlah firman ini dalam hati kami. Biarlah kami merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam sebagaimana yang Kau katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dia seperti pohon yang tumbuh di tepian aliran air, yang merasakan aliran air dan dia berbuah pada musimnya. Dia tidak akan pernah mengalami kekeringan, tetapi dia selalu mengalami kesegaran jiwa. Adakah engkau mau jiwamu disegarkan? Terimalah firman itu, taruh dalam hati. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, Engkau di sepanku, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, haleluya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang sejati bagi kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, menerangi setiap tingkah laku kami, memberikan hikmat di dalam berkata-kata. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama katakan amin. Masa kita ingin mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur saat ini Bapa yang baik. Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa, kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang berulang tahun. Pada minggu-minggu ini, baik Bapak Yunus Tuhan, bahkan anak Marquez, anak Billy, Ibu Lucy, Bapak Yusak dan Ibu Rudi. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka senantiasa setia mencari Tuhan. Memberkati masa pertumbuhan, masa tua mereka Tuhan. Sehingga mereka senantiasa mengasihi Tuhan. Berkati cita-cita mereka, usaha mereka, apa saja yang mereka perbuat. Kau memberkati rumah tangga Bapak Rido bersama dengan Ibu Olip. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa teguh kuat di dalam Tuhan. Memberkati jalan ibadah sebentar Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami semua yang berdiri melayani-Mu. Memberkati jemaat Tuhan yang hadir, kembalikan mereka dengan sukacita. Memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati semuanya yang menjadi pergumulan kami, sehingga kami boleh senantiasa kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan kepala dan bukan ekor. Apa saja yang engkau perbuat, dibuat oleh Tuhan berhasil. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan amin.